Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik hari ini, gunakan waktu. Efesus 5 ayat 1-21. Ayat yang ke-16b. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, seorang sahabat pindah jauh mengikuti tugas suami ke pelosok kecil suatu daerah, dan ia bercerita bahwa betapa ia sangat rindu dengan pertemuan ibadah seperti dulu ketika masih tinggal di Jakarta. Satu-satunya gereja yang ada di kota itu adalah gereja yang suam-suam kuku. Para jemaatnya sulit sekali untuk diajak maju. Ia dan suaminya berusaha tetap bertahan mengambil bagian dalam pelayanan musik dan media. Sekalipun beberapa bidang seringkali berganti-ganti orang karena merasa jenuh dan tidak bertumbuh. Saya terkesan sekali ketika ia bercerita, bagi saya bisa ke gereja saja merupakan suatu kemurahan besar dari Tuhan. Karena siapakah kita ini? Hanya sampah yang dipulung dan dilayakkan oleh darah Hamasya. Sekalipun firman Tuhan yang dibawakan oleh pengkhotbah seringkali membuat orang itu terkantuk-kantuk, saya tetap merindukan hadirat Tuhan, sehingga setiap minggu saya tetap mendapatkan kekuatan baru lewat firman yang kami dengar. Tidak penting bagaimana cara firman dibawakan oleh sang pengkhotbah. Benar, pertumbuhan iman seseorang itu tidak boleh tergantung pada beberapa bagusnya seorang hamba Tuhan membawakan firman-Nya, atau berapa gegap gempitanya musik gereja. Juga tidak tergantung pada bergantinya pelayan-pelayan Tuhan atau berapa jumlah jemaatnya. Saya sedih membayangkan gereja-gereja besar yang jemaatnya orang-orang yang berduit tebal, yang justru cilakanya karena orang-orang seperti ini tidak bisa diatur, tidak mau diatur, datang ke gereja seenaknya. Jika ditegur, nyautinya, sudah syukur saya datang ke gereja, kan saya orang sibuk. Jadi seakan-akan Tuhan yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan Tuhan. Jika dihitung, berapalah sisa umur kita di dunia ini? Hidup mati tidak diketahui waktunya. Berapa banyakkah waktu kita berikan untuk berdiam diri, merendahkan diri, meninggalkan semua beban masalah pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, dan datang untuk menantikan Tuhan. Bukankah jika Tuhan berkenan menemui kita dalam pertemuan yang indah, justru kita dipulihkan, kita dipuaskan, dan kita memperoleh kekuatan yang baru? Rasul Paulus dengan jeli menegur, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mulailah bijaksana dalam mengisi waktu dalam hidup kita, dan yang terutama prioritaskan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena jika dunia ini berakhir, tujuan hidup kita adalah bertemu dengan Dia muka dengan muka. Jadi saudara, 24 jam tidak pernah bertambah dan berkurang. Gunakan alasan tidak ada waktu adalah perkataan yang sia-sia. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.